Kita tahu bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Namun kenapa masih ada penderitaan dan kejahatan di dunia ini? Seperti apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina, Ustaz? Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih. Kepada siapa? Pada awalnya kepada semua makhluknya, termasuk manusia ini. Tetapi ternyata ada tipe-tipe manusia yang tidak mau dikasihi oleh Allah, tidak mau disayangi oleh Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Tetapi ada manusia-manusia yang tidak mau mendapatkan kasih sayang dari Allah, tidak mau mendapatkan rahmat dari Allah, tidak mau mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Manusia yang bagaimana? Manusia pendurhaka, manusia yang tidak peduli dengan seruan Allah dan Rasul-Nya, manusia yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, manusia yang terus berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, meski Allah sudah utus para nabi, para rasul untuk mengingatkan, untuk memberi peringatan. Tetapi ada manusia yang tetap memilih berada dalam kesesatan. Lah, manusia-manusia jenis seperti ini yang tetap memilih dalam kesesatan seperti ini, manusia seperti itu manusia yang tidak mau mendapatkan kasih sayang dari Allah. Dan jangan dikira Bapak Ibu, orang yang bisa membunuh banyak orang seperti Zionis Israel laknatullah itu, jangan dikira mereka itu yang menang. Jangan dikira. Mereka itu rugi, hina, dina, dan diancam oleh Allah mendapatkan siksaan yang sangat besar. Apa yang menjadi ancaman dari Allah itu nyata adanya dan pasti akan mereka rasakan. Coba Al-Maidah 32. Jangan dikira orang yang bisa membunuh banyak orang, membantai warga Gaza, terus kemudian kita mengira Israel Zionis yang menang. Mereka kalah total di hadapan Allah. Dunia akhirat pasti sengsara. Janji Allah akan menimpa, pasti berlaku kepada mereka Israel Zionis laknatullah itu. Mari dibaca itu Al-Maidah 32. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 32. Min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Ya. Oleh karena itu, kami tetapkan satu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, ini ketetapan dari Allah.
Jangan dikira orang yang bisa membunuh banyak orang seperti Zionis Israel itu mereka yang menang. Justru mereka itu kalah total di hadapan Allah, hina, dina, sengsara dunia dan akhirat. Karena ketetapan Allah berlaku bagi siapapun. Bagi seseorang yang membunuh satu jiwa manusia saja, dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, ibaratnya mereka membunuh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Semua manusia, dari manusia pertama sampai nanti manusia terakhir. Membunuh seorang saja tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, itu kata Allah, dosanya itu seperti mereka membunuh seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Sejak manusia pertama sampai manusia terakhir. Itu dosa yang harus dia tanggung bagi pembunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kalau membunuhnya karena kisos, itu alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kalau membunuhnya karena yang bersangkutan itu banyak berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, sehingga harus menerima hukuman untuk dibunuh, hukuman mati, lah itu dibenarkan oleh syariat. Tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, siapapun orangnya dengan sengaja membunuh satu jiwa, satu orang saja, satu manusia saja, sengaja dia bunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dosa yang harus dia tanggung nanti sebagaimana dosa dia membunuh semua umat manusia. Celaka, sangat-sangat celaka dunia dan akhirat. Tapi bagi orang yang menjaga kehidupan, keberlangsungan hidup seorang manusia saja, tidak menumpahkan darahnya, tidak membunuhnya, maka kebaikan yang akan dia dapat di sisi Allah seperti dia menjaga kehidupan seluruh umat manusia. Nah, jangan dikira Zionis itu mereka yang menang. Mereka pasti celaka dan sangat celaka dunia dan akhirat. Dan kita juga jangan mengira saudara-saudara kita yang wafat syahid terbunuh di jalan Allah itu mati seperti anggapan kita. Kalau kita manusia ini kan menganggap saudara-saudara kita yang terbunuh di jalan Allah, yang mati syahid itu kan mati karena tidak lagi hidup di dunia. Itu anggapan kita sebagai makhluk. Tapi anggapan Allah sebagai sang khalik, beliau-beliau yang mati syahid itu hidup di sisi Allah. Kalau kita menganggap mati mesaki, tapi justru beliau-beliau itu sangat-sangat berbahagia karena hidup di sisi Allah dan diberi rezeki kenikmatan abadi oleh Allah, tidak seperti kenikmatan dunia yang fana ini. Coba Ali Imran 169, 170. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 169 170. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka.
bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Iya toh? Ternyata saudara-saudara kita yang mati syahid, termasuk saudara-saudari kita yang ada di Gaza sana, itu ternyata hidup di sisi Allah. Oh ya, ini selamat datang, ahlan wa sahlan, ini Dr. Hadiki Habib, SPPD SPM, Ketua Presidium Mercy, beserta rombongan dari Mercy ini, Sugeng Rawuh, selamat datang, ahlan wa sahlan. Ini nanti insya Allah beliau akan menyampaikan beberapa hal untuk kita semuanya. Dan insya Allah di kesempatan yang mulia ini nanti, atas pertolongan dan ridho Allah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi, nanti kita keluarga besar MTA akan menyalurkan sedikit infak bantuan untuk saudara-saudari kita yang ada di Palestina, khususnya yang ada di Gaza. Mudah-mudahan yang sedikit ini atas petunjuk rahmat dan ridha Allah bisa membasuh luka saudara-saudari kita yang ada di Gaza. Namun sebelum itu mohon izin dokter kami melanjutkan ya, karena ini tadi baru menjawab pertanyaan. Nanti kalau tiba-tiba kami hentikan, pertanyaan tidak akan terjawab. Mohon izin kami sebentar untuk menjawab pertanyaan yang sudah sampai. Lah, baik Bapak Ibu ya, menurut Allah dalam Quran surat Ali Imran 169-170 ini, ternyata saudara-saudari kita yang gugur wafat di jalan Allah, syahid, itu tidak mati, tidak sebagaimana anggapan kita, tapi ternyata hidup inda rabbihim, bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Hidup di sisi Tuhan mereka, hidup di sisi Allah, dan diberi rezeki oleh Allah, diberi kenikmatan luar biasa oleh Allah, rezeki yang abadi, kenikmatan yang abadi, tidak sebagaimana rezeki kenikmatan yang ada di dunia. Kalau kenikmatan dunia ini yanfadu, pasti akan sirna, pasti akan musnah. Allah kan ngendika seperti itu di An-Nahl 96 kan begitu, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apapun yang ada pada sisimu di dunia ini pasti sirna, pasti musnah, tidak kekal, tidak abadi. Tetapi apa yang ada pada sisi Allah, itulah yang baq, yang kekal abadi. Maka saudara-saudari kita tadi memang iya secara lahiriah, zahirnya sudah tidak lagi hidup di dunia, tetapi ternyata diberi kehidupan di sisi Allah, tentu dengan kenikmatan yang abadi, dengan rezeki yang sesungguhnya, yang hakiki, bukan kenikmatan rezeki yang fana seperti di dunia. Coba hidup di sisi Allah, diberi rezeki oleh Allah dengan kenikmatan hakiki, kenikmatan abadi, tidak pernah punah, kenikmatan itu tidak pernah sirna. Syaratnya mati syahid. Syaratnya mati syahid. Dan ayat 170-nya dahsyat sekali. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Beliau-beliau yang mati syahid itu mendapat anugerah kematian syahid dari Allah, ternyata farihin, berbahagia. Bahagia dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Lah kita yang ditinggalkan itu kan bersedih, bahkan iba, mesake. Ternyata beliau-beliau yang mendapat anugerah syahid itu, kata Allah, farihina bima atahumullah min fadlih, sangat-sangat bahagia dengan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Di samping itu, wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Ternyata mereka juga bergembira
terhadap orang-orang yang mengikuti jejaknya, berjuang di jalan Allah, yang belum mati. Orang yang sudah duluan syahid itu ternyata juga bergembira. Kegembiraan pertama atas anugerah yang Allah anugerahkan pada beliau-beliau berupa syahid dan kenikmatan abadi hidup di sisi Allah. Kebahagiaan kedua, ternyata beliau-beliau itu bahagia terhadap orang-orang yang juga mengikuti jejak mereka berjuang di jalan Allah, meski orang-orang ini belum mati, belum menyusul. Tetapi orang-orang yang sudah syahid tadi bahagia kelak mereka yang saat ini belum mendapat anugerah syahid, kelak juga akan menyusul syahid, sehingga akan mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, anugerah dari Allah sama persis dengan apa yang sudah kami dapatkan. Ini ketetapan Allah. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Orang-orang yang sudah syahid itu tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, karena sudah mendapatkan janji Allah berupa kemuliaan dan anugerah yang luar biasa. Anugerah yang tidak pernah dia rasakan ketika di dunia. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Dan tidak pula bersedih hati atas kenikmatan dunia yang telah mereka tinggalkan. Kenapa tidak sedih? Karena diganti oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang hakiki. Maka tidak ada sedih-sedihnya orang yang mati syahid itu. Karena kenikmatan dunia yang mereka tinggalkan diganti oleh Allah dengan kenikmatan yang sesungguhnya, kenikmatan yang tidak akan pernah sirna. Dan kita juga saksikan, Bapak Ibu, saudara-saudari kita yang saat ini ada di Gaza, yang berjuang fisabilillah, berjihad di jalan Allah, juga termasuk keluarga besar kita dari Mercy yang ada di sana. Itu tidak ada rasa takutnya, itu juga tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa sedihnya. Justru semakin berkobar semangat jihadnya. Setiap kali ada saudaranya yang syahid, justru semangat jihadnya semakin menyala. Termasuk teman-teman Mercy, semangat jihad beliau-beliau ini semakin berkobar, semakin menyala. Ini kekuatan iman dari mana kalau bukan dari Allah? Ternyata saudara-saudari kita yang saat ini belum dipanggil oleh Allah, artinya masih hidup dan masih berjuang, masih berjihad di jalan Allah, ternyata beliau-beliau itu tidak ada rasa takut sedikit pun, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih. Yang ada hanya bahagia, gembira, bahagia, gembira. Kenapa? Karena diberi anugerah oleh Allah meniti jalan menuju syahid. Ini luar biasa, anugerah luar biasa. Yang sudah syahid berbahagia dengan anugerah yang hakiki dari Allah, dan juga bahagia melihat orang-orang yang masih berjuang di jalan Allah, yang masih berjihad, karena kelak mereka juga akan syahid dan mendapatkan anugerah yang sama. Orang yang masih berjihad pun, yang belum mati, belum syahid, juga terus semangat, berbahagia, tidak ada rasa takut-takutnya, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih. Karena mendapatkan anugerah dari Allah, diberi kesempatan meniti jalan menuju syahid. Itu impian, dambaan setiap muslim dimanapun berada. Mati di jalan Allah, mati di jalan perjuangan sabilillah, mati di jalan yang Allah ridhoi, mati dalam keadaan menolong kepentingan agama Allah. Itu impian dan cita-cita setiap muslim dimanapun berada. Ya, dan ingat Bapak Ibu,
kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia. Maka jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan hidup, tetapi dunia ini sebagai balaghun ilal akhirah, wasilah perantara untuk menyampaikan kita kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan hidup, karena dunia ini hanya tempat sebagai ujian keimanan dan ketakwaan. Bagi yang lulus ujian iman dan takwanya, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sisi Allah, kenikmatan yang hakiki di sisi Allah. Kalau gagal menghadapi ujian iman dan takwa, maka diseret oleh Allah menuju siksanya. Na'udzubillah. Dan juga dunia ini hanya tempat kita untuk meninggal, tempat kita untuk mati, bukan tempat tinggal kita yang abadi. Siapapun orangnya, kalau dia makhluk yang bernyawa, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sehingga bagi kita, dunia ini hanya sebagai tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Tempat tinggal yang abadi kita kelak di kampung akhirat. Nah, ini kan Idul Fitri, banyak masyarakat Indonesia mudik ke kampung halaman. Ketika persiapan mudik saja mempersiapkan segalanya sebaik-baiknya. Jangan sampai ada yang kelupaan. Jadi dipersiapkan sebaik-baiknya untuk dibawa sebagai bekal ke kampung halamannya. Padahal nanti kalau sudah selesai liburannya, dia akan kembali lagi ke tempatnya merantau. Mungkin ke tempatnya bekerja, dia akan kembali lagi. Itu pun menyiapkan, mempersiapkan sedemikian rupa bekal mudiknya. Untuk sesuatu yang masih bisa kembali, dia persiapkan sedemikian rupa, biar tidak terlantar di perjalanan, biar ketika sampai kampung halaman juga berbahagia gitu loh. Dia siapkan bekal sedemikian rupa. Padahal nanti ketemu keluarga 2-3 hari, habis itu ditinggal balik lagi. Itu saja dipersiapkan sedemikian rupa. Masa mudik kita ke kampung halaman yang abadi tidak kita siapkan? Harusnya lebih dipersiapkan lagi daripada mudik kita di dunia. Karena nanti kalau kita sudah mudik, sudah sampai kampung akhirat, dalam arti sudah terjadi hari kiamat, kehidupan dunia sudah selesai, kita tidak bisa lagi kembali ke dunia. Lantas bekal apa yang kita bawa untuk menjadikan kita bahagia di kampung halaman yang abadi nanti? Harusnya bekalnya lebih dipersiapkan lagi. Salah satunya bekal yang harus kita siapkan adalah dengan jihad bil amwal. Gunakan harta yang Allah titipkan untuk menolong sesama, untuk menolong kegiatan-kegiatan di jalan Allah. Infak sabilillah salah satunya kita gunakan untuk infak bagi saudara-saudari kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Itu akan jadi tabungan akhirat kita, bekal kita. Maka kami serukan kepada seluruh keluarga besar MTA dan simpatisannya dimanapun berada. Mari kita menyambut seruan sabilillah dari Allah ini, jihad bil amwal ini, untuk infak sabilillah bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan di Gaza ini, dengan infak terbaik kita. Jangan nol ya. Jangan 0 rupiah. Ini kesempatan, seruan istimewa dari Allah, infak sabilillah. Maka jangan sampai ada keluarga besar MTA kok 0 rupiah. Berarti tidak mau menyambut seruan sabilillah. Ini ladang akhirat, ini bekal akhirat untuk kita semuanya. Sekali lagi kami serukan keluarga besar MTA dan simpatisannya dimanapun berada. Mari kita berbondong-bondong, penuh dengan rasa syukur, penuh dengan rasa semangat menyambut seruan jihad bil amwal dari Allah ini. Mudah-mudahan ini menjadi tabungan akhirat kita, menjadi salah satu bekal kita untuk kelak kita pulang kembali mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia ini,
sebagai bekal kita menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan jadi tabungan akhirat kita. Baik, mudah-mudahan ini sudah bisa menjawab pertanyaan tadi. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berikutnya insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada ahad depan.